Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman. Dan yang terhormat kepada Bapak Andika Tias Nugraha, SP MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Studium General kelas RA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Dermawan dengan NIM 121190075 dari program studi Teknik Industri. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai resume modul 1, yaitu Research Preparation. Di dalam modul Research Preparation ini, terdapat beberapa subbab, yaitu Funding, Research Design, Research Data Management, dan Research Collaboration. Subbab pertama adalah Funding. Di dalam subbab Funding terdapat video penjelasan mengenai How to Secure Funding, yaitu bagaimana mengamankan pendanaan. Ada cara mengamankan dana ketika melakukan penelitian, yaitu melalui beasiswa atau hibah penelitian. Hibah penelitian adalah memberikan berupa dana yang dilakukan seseorang untuk dialokasikan kepada pihak lain untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian seperti menyusun proposal dan melaksanakan penelitian. Penelitian ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Penelitian yang dibahas pada kali ini yaitu penelitian lanjutan yang dilakukan oleh seorang lulusan S3 di bawah bimbingan mentor akademik atau biasa yang kita disebut dengan postdoctoral. Untuk melakukan postdoctoral dapat dilakukan melalui dana sendiri, yaitu independent funding. Ketika melakukan independent funding, harus memperhatikan institusi yang dipilih, apakah institusi tersebut memiliki layanan yang diperlukan untuk penelitian. Selanjutnya, terdapat beasiswa postdoctoral. Terdapat syarat beasiswa postdoctoral secara umum, yaitu yang pertama adalah the applicant. The applicant ini yaitu dengan membuat surat permohonan seperti CV, pernyataan kontribusi untuk penelitian, dan kepemimpinan. Yang kedua adalah the proposal, yaitu dengan membuat proposal mengenai penelitian yang ingin dibahas. Yang ketiga ada the host institution, yaitu surat komitmen untuk mengikuti dan mendukung penelitian. Yang keempat ada knowledge utilization, yaitu bagaimana pengetahuan akan digunakan atau dibagikan. Kemudian sebelum kita mendaftar beasiswa, kita harus mengetahui hal apa yang didapatkan dari beasiswa tersebut. Beasiswa postdoctoral ini kita bisa mendapatkan beberapa hal seperti gaji, peralatan laboratorium dasar, bahan habis pakai, biaya perjalanan, kemudian ada uang saku. Tetapi uang saku ini tidak semua negara menyediakan uang saku. Yang keenam ada bimbingan dengan mentor. Yang selanjutnya masih pada how to secure funding, yaitu bagaimana mengamankan pendanaan. Baik, sebelum melakukan penulisan lamaran beasiswa, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama membaca panduan khusus. Sebelum kita mendaftar atau melamar sebuah beasiswa, kita harus membaca panduan beasiswa tersebut agar kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa beasiswa tersebut akan sesuai dengan karir yang diinginkan. Kita harus memilih beasiswa dengan minat kita dan tujuan karir yang kita inginkan. Yang ketiga, memahami proses penilaian pada beasiswa. Kemudian, hal yang perlu dilakukan ketika mengirimkan berkas lamaran beasiswa yaitu edit. Kita harus mengedit lamaran beasiswa dengan sebaik mungkin. Selanjutnya kita harus mengoreksi dan memastikan semua bagian lamaran beasiswa sudah lengkap. Yang kedua, memerhatikan tenggat waktu pengumpulan. Jangan sampai pada saat kita melamar beasiswa, kita terlambat untuk mengumpulkan
berkas-berkas tersebut. Biasanya, setelah pengajuan surat lamaran beasiswa diterima, akan diadakan sesi wawancara. Ketika wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah menjaga waktu ketika diwawancara. Artinya, kita harus siap ketika ditanyakan pertanyaan apapun dengan waktu yang tidak terlalu lama, maupun tidak terlalu cepat ketika menjawab pertanyaan. Artinya, kita harus mengestimasi waktu dalam menjawab pertanyaan agar kita tidak menjawab pertanyaan itu terlalu lama atau terlalu lambat. Yang kedua, berlatih menjawab beberapa pertanyaan sehingga saat wawancara berlangsung dapat berbicara lancar. Jadi sebelum kita melakukan sesi wawancara, kita harus berlatih terlebih dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan, sehingga ketika kita wawancara berlangsung, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar. Selanjutnya, kegagalan-kegagalan umum yang sering terjadi pada saat kita melakukan pelamaran beasiswa. Yang pertama adalah kegagalan menunjukkan pentingnya topik. Yang kedua, pertanyaan penelitian tidak teridentifikasi dengan baik, tidak terfokus atau didukung oleh data. Yang ketiga, studi yang dirancang tidak menjawab pertanyaan penelitian. Yang keempat, proyek terlalu ambisius dan tidak layak dalam jangka waktu atau anggaran yang tersedia. Yang kelima, tinjauan literatur yang tidak lengkap. Yang keenam, kurangnya pemahaman tentang metodologi yang akan diterapkan. Selanjutnya yang ketujuh, rencana pelatihan dan pengembangan tidak dipikirkan dengan baik. Selanjutnya, ada kegagalan, ada juga kunci sukses untuk mengajukan beasiswa. Seperti yang pertama adalah membaca dengan cermat catatan panduan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika kita ingin mengajukan beasiswa, kita harus membaca dengan cermat catatan panduan beasiswa tersebut, berkas-berkas yang harus dipersiapkan, dan apapun hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, kita harus meminta saran kepada rektor atau mentor. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang lain yang telah berhasil dalam skema tersebut. Kita harus berdiskusi, menanyakan apa yang perlu ditanyakan kepada orang yang sudah pernah mendaftar beasiswa tersebut, agar kita sedikit tahu mengenai beasiswa yang akan kita ajukan. Kemudian yang keempat, persiapkan dengan baik untuk wawancara. Ketika kita akan diwawancara, kita harus benar-benar mempersiapkan dengan baik, seperti mental, jawaban-jawaban saat wawancara. Kita harus meminta orang lain untuk membantu wawancara pura-pura, seperti teman kita mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian kita menjawabnya. Seperti itu berlatih wawancara untuk mengajukan beasiswa. Selanjutnya pada subbab funding terdapat video yaitu mengenai funding hacks for researchers. Ada beberapa researcher yang didanai oleh penyandang dana. Penyandang dana tersebut meminta penerima hibah untuk menyediakan beberapa jenis dan tingkat akses terbuka ke informasi, data, dan publikasi yang timbul dari pendanaan. Salah satu penyandang dana terbesar di dunia yaitu NIH, yaitu National Institutes of Health. Penelitian yang didanai oleh National Institute of Health ini telah menghasilkan terobosan dan perawatan baru, membantu orang hidup lebih lama, hidup lebih sehat, dan membangun landasan penelitian yang mendorong penemuan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa funding hack adalah pembiayaan modal yang dilakukan oleh suatu badan usaha kepada para penelitian. Selanjutnya masih pada subbab funding, terdapat penjelasan mengenai successful grant application, yaitu bagaimana kita membuat aplikasi. Terdapat kunci dalam menyiapkan aplikasi hibah yang berhasil. Yang pertama, sebelum kita menyiapkan aplikasi,
kita harus memunculkan ide unik, yaitu membuat suatu penelitian yang baru dan tentunya menarik. Kemudian setelah kita menemukan ide atau penelitian yang baru dan menarik, kita harus menemukan peluang pendanaan yang cocok. Yang ketiga, kita memahami lembaga pendanaan. Selanjutnya yang keempat, kita mendapatkan informasi mengenai latar belakang. Dan kelima, kita menulis bagian teknis. Keenam, pastikan bagian administrasi sudah selesai. Setelah keenam kunci dalam menyiapkan aplikasi ini sudah berhasil, selanjutnya adalah kita mengirim aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah penyandang dana. Terdapat 3 penyandang dana di sini, yaitu yang pertama adalah NSH, penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya adalah NSF, yaitu penelitian yang berkaitan dengan sains. Yang ketiga ada DARPA, yaitu penelitian yang berkaitan dengan teknologi. Penyandang dana seperti NSF dan NSH tentunya memiliki tujuan untuk successful grant application. Tujuan NSF yaitu untuk mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan, memajukan kesehatan, dan kesejahteraan nasional dan tujuan lainnya. Tujuan NSH yaitu untuk mencari pengetahuan mendasar tentang sifat dan perilaku sistem kehidupan dan penerapan pengetahuan itu untuk meningkatkan kesehatan, memperpanjang hidup, dan mengurangi beban penyakit dan disabilitas. Selanjutnya pada subbab funding terdapat video pembahasan juga mengenai how researchers store, share, and use data, yaitu bagaimana peneliti menyimpan, berbagi, dan menggunakan data. Apa itu data mentah dalam penelitian? Data mentah adalah data yang direkam secara otomatis. Contohnya, observatorium ilmu bumi. Data mentah itu diamati secara manual. Contohnya itu adalah wawancara dan survei. Kemudian data mentah ini diukur dengan data pengukuran 1 kali. Contohnya adalah sifat kimia. Kemudian terdapat jenis format. Yang pertama ada data tabular, gambar, audio, video, pemindaian 3D. Yang kedua, satu gambar bisa lebih dari 1 GB. Yang ketiga, set data tunggal TBS tidak jarang sama sekali. Masih pada how researchers store, share, and use data, penyimpanan dan berbagi data penelitian belum menjadi perhatian seperti publikasi hasil penelitian. Penyimpanan data penelitian masih dilakukan oleh masing-masing peneliti dan belum dilakukan secara kelembagaan oleh lembaga penelitian. Akibat dari kelemahan penyimpanan data penelitian oleh masing-masing peneliti ini akan berakibat keberlangsungan penggunaan data terganggu. Yang kemungkinan data hilang juga akan semakin besar, karena pada umumnya peneliti tidak melakukan pencadangan data di media lain, selain komputer personal miliknya. Berbagi data penelitian ini juga belum menjadi perhatian peneliti. Berbagi data penelitian baru sebatas dilakukan antar anggota tim penelitian. Media yang digunakan untuk berbagi penelitian yaitu menggunakan email, WhatsApp Messenger, dan Google Drive. Peneliti pada umumnya belum bersedia untuk melakukan berbagi data karena sulitnya mendapatkan data penelitian dan terkait masalah etika penelitian, di mana peneliti harus menjaga kerahasiaan responden tersebut. Berbagi data seharusnya dapat memberikan manfaat, baik bagi penerima data maupun bagi kontributor yang memberikan data.
Manfaat bagi kontributor dalam berbagi data adalah meningkatkan visibilitas dari penelitiannya, meningkatkan citasi, menghadirkan kolaborasi baru, mendorong pertanyaan dan debat ilmiah, kemudian mempromosikan inovasi dan pemanfaatan data baru, dan menjamin keberlangsungan penelitian pada generasi selanjutnya. Dengan ini, lembaga perlu membuat kebijakan mengenai penyimpanan data untuk menjamin keberlangsungan data institusinya. Kebijakan mengenai penyimpanan data, penelitian harus memperhatikan faktor dari keamanan data, media penyimpanan data penelitian, pencandangan data, dan akses terhadap data. Dengan ini, sebelum peneliti berbagi data, kita harus menyiapkan data penelitian, pencandangan data, dan akses terhadap data. Karena berbagi data sangat bermanfaat bagi orang lain dan peneliti lain. Selanjutnya adalah subbab research collaboration, yaitu penjelasan mengenai the key to successful academic collaboration, yaitu kunci keberhasilan kolaborasi akademik. Research collaboration adalah kesepakatan antara dua atau lebih kelompok penelitian untuk bekerja sama dalam suatu proyek untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang baru. Terdapat berbagai format kerjasama penelitian, seperti dari intra ke antar departemen dan kerjasama antar lembaga ke internasional. Selain itu, ada juga dari kerjasama antar disiplin ke intradisiplin. Untuk menghasilkan kolaborasi yang sukses, lebih baik kita memiliki individu dengan minat peneliti yang sama. Jadi sebelum kita melakukan kolaborasi dengan orang lain, kita harus memastikan individu tersebut memiliki minat penelitian yang sama dengan kita, sehingga akan menghasilkan kolaborasi yang baik. Kolaborasi dalam penelitian lintas disiplin antar peneliti disiplin antara peneliti muda dan senior dengan praktisi sangat penting untuk karir peneliti pemula. Karakteristik sains modern yang semakin interdisipliner, kompleks, dan mahal. Kemudian pada research collaboration terdapat making academia industry collaboration work, yaitu kolaborasi kerjasama industri. Perlu diingat bahwa jangan terpancing untuk berkolaborasi jika bukan dari keinginan diri sendiri. Bukan berarti semua orang itu tampak tertarik untuk berkolaborasi sehingga terpaksa untuk melakukan berkolaborasi dengan kita. Lalu bagaimana menemukan kolaborator akademik yang baik? Yang pertama adalah memanfaatkan hubungan yang ada, yaitu memanfaatkan relasi. Yang kedua, kolaborasi sering berhasil dengan baik ketika bekerja dengan orang yang dikenal dan dipercayai. Yang ketiga, supervisor sering kali merupakan hubungan terkuat dan kolaborator pertama. Yang keempat, menyadari nilai, kekuatan timbal baik, dan reputasi. Sekian, terima kasih penjelasan saya mengenai modul 1 yaitu Research Preparation. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.